Shalom jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita boleh kasih salam kiri kanan, depan belakang, bilang Tuhan Yesus baik. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita semua. Ibadah kita berlangsung dalam naungan kasih Tuhan yang telah memanggil kita menjadi umat pilihannya. Dan terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lagu pujian, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Jemaat Tuhan, saya bilang untuk bangkit berdiri. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Roh-Mu yang kudus penuhiku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Di altarmu, di altarmu menyembah.
buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami rindu Kau Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kami rindu jamaah-Mu Tuhan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini Tuhan, saat ini, sekali lagi saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Beri doa yang Tuhan. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa untuk pimpinan-Mu ya Bapa. Malam hari kami boleh beristirahat dan bangun pagi hari dengan tubuh yang sehat ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kalau hari ini adalah hari yang spesial ya Tuhan, di mana Roh-Mu telah tercurah untuk kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini ya Bapa. Sebentar kami mau memuji, memuliakan nama-Mu, berikan kami roh sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama-Mu, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Tuhan luar biasa. Mungkin hari ini kita bisa berada di sini karena kita merasa bahwa Tuhan kita baik. Kita masih bisa bernafas, masih kita bisa berjalan. Jadi kita nyanyikan satu pujian teramat baik. Boleh semuanya bangkit berdiri lagi? Membawa hidupku, teringat
Masih kuat untuk berdiri ya. Mari kita berdiri Pak. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cuma malu bersyukur sekitarmu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur secintamu padaku, takkan pernah berubah.
Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan naikkan satu buah pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Aku
Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saudara siap dengan firman Tuhan? Amin. Namanya Pak Pendeta Budi Haji Salim, ya, GBI Heart of Christ Grandville sudah ada di tengah kita. Silakan Budi. Iya Tuhan, terima kasih kebaikan Tuhan kalau pada hari ini kami boleh beribadah pada Engkau, boleh memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, hidup kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sebentar lagi kami mendengar firman-Mu, Kau urapi kami semua mata, telinga, pikiran dan hati kami agar tertuju kepada firman-Mu. Kau buka pikiran hati kami untuk mengerti dan kami sehingga merenungkannya dan melakukan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah ajaib dan selalu memberikan kami yang terbaik dan memulihkan hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami siap dengan firman-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara. Halo. Ini yang kali kedua, salah ketiga kali ya. Karena tempat ini ya dengan firman Tuhan. Ya Bapak Gembala, istrinya adalah teman saya sekolah di SD. Ya, saya waktu kesini tahun saya panik,
baru ketemu kan, baru ketemu tahun lalu, terus beliau dipanggil Tuhan. Ya. Tapi saya percaya berbahagialah orang yang mati di dalam Kristus Yesus, karena kita akan dibangkitkan dan kita akan kembali ke surga. Amin saudara. Jadi kita beribadah ini harus sungguh-sungguh. Karena apa sih kita cari? Orang itu semalam saya juga baru malam kembang, ya. Tuhan juga. Dia juga meninggal mendadak, tahu-tahu pas orang makan, diopnam, tahu-tahu mati. Jadi mati itu benar-benar semua orang akan mengalami. Mau nggak mau, suka nggak suka akan mengalami. Tapi kematian atau cara bagaimana mati itu tidak penting, ya. Yang penting adalah kemana kita akan berada setelah mati. Amin saudara. Hidup ini nggak lama saudara. Hidup nggak lama, sungguh nggak lama. Jangan main-main lagi dah. Kita mau kapan sih? Ada teman saya orang kaya, ya, dia jual orang tuanya karena meninggal, dia punya warisan, dijual rumahnya lah 80 miliar. Gede nggak? Gede banget, satu RW kali ya, satu kelurahan kali. 80 miliar. Terus dia ngobrol, dia betul juga gembala juga. Ngobrol saya, dia ngomong, Pak, saya itu mau hidup lama. Kalau bisa 1000 tahun lagi. Wah, itu malah aku kan. Sebab itu. Kenapa? Uang saya banyak, Pak. Saya harus nikmati hidup saya. Bapak saya meninggal, saya pewaris utama 80 miliar, belum lahan yang lain. Saya kalau mati kan sayang, Pak, ya kan? Nah, itu gembala, pendeta pikir dari dunia kan. Ya kan? Dia ingin menikmati sendiri, saudara. Nggak tahu-tahu, baru bulan lalu dia kejang-kejang di rumahnya, di rumah sakit, koma, dan 1 hari meninggal. Padahal uangnya 80 miliar, ya kan? Jadi yang penting kita tidak usah mikir apa yang kita miliki di dunia ini, karena itu kita tinggalkan dan Tuhan tidak perhitungkan lagi. Tapi yang Tuhan perhitungkan adalah apa yang telah kita serahkan kepada Tuhan. Hidup kita, waktu kita, uang kita, harta kita, semua itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, maka saudara, memang hari-hari ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus. Saya pikir saudara semua dari tahun ke tahun sudah belajar tentang Roh Kudus. Tiap tahun kita merayakan Pentakosta. Tapi hari ini saya akan tanyakan, apakah saudara setelah melakukan Pentakosta, setelah menerima Roh Kudus, apakah saudara sudah hidup seturut dengan Roh Kudus? Nah, itu yang penting. Buat apa sih rayakan tiap tahun, tapi hidupnya kita masih jasmani terus. Dunia dipikirkan, kehidupan dunia tidak pernah berjalan sesuai dengan Roh Kudus. Nah, maka hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang tuntunan Roh Kudus, yaitu dengan kita belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ya, hari ini kebanyakan ada penyerahan total kepada Tuhan. Oke, ya. Sudah, jadi kita mungkin dapat berkata, Pak, saya serahkan itu dalam tangan Tuhan. Serahkan semua dalam tangan Tuhan. Apa yang kurang, Pak? Kadang-kadang kita hanya serahkan apa, saudara? Sakit kita, ya kan? Coba gini aja deh, kita introspeksi. Ketika saudara berdoa, apa yang saudara doakan? Oh ya terang dong Pak, keluarga saya, kesehatan saya, sakit penyakit saya, anak saya, cucu saya, menantu saya, pekerjaan saya, usaha saya, supaya dikasih Tuhan, ya kan? Dipulihkan Tuhan, ya kan? Itu yang kita sering doakan. Kita serahkan semua masalah-masalah kita kepada Tuhan. Pernahkah kita berdoa, Tuhan, kuserahkan hidupku untuk Engkau, karena hidupku bukanlah milikku lagi. Hidupku adalah milikmu yang telah kau bayar lunas di kayu salib, dan kau memberikan Roh-Mu Roh Kudus untuk menerangi jalanku selama kami hidup di dunia ini. Ambillah, pakailah hidupku. Pernah nggak saudara? Ayo, coba kita ingat doa kita ini. Pasti penyakit kita, Tuhan, strokeku sembuhkan, darah tinggiku turunkan,
Tuhan, aku cancer, sembuhkan. Tuhan, kantongku juga kanker. Tuhan, kantong kering, sembuhkan, pulihkan. Itu saja yang kita doakan. Hari ini kita benar-benar berserah total. Apa arti total? Saya kasih tahu dulu. Total, ya. Klik trollingnya di multimedia. Ini atau di dia, oke ya. Berserah total atau penyerah total artinya menyerahkan seluruh diri, hati, pikiran, seluruh semuanya, 100% diri, hati, pikiran dan tindakan kita kepada Tuhan tanpa menahan apapun. Jangan tahan sedikit pun untuk diri sendiri. Jangan tahan apapun, ya. Lepaskan semua kepada Tuhan dan sepenuhnya menerima rencananya, bahkan sekalipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita berserah total kepada Tuhan walaupun itu diikuti dengan berbagai penderitaan. Ya, saudara disuruh pelayanan, aduh gak enak, menderita. Ya kan? Aduh disuruh gini gak mau, cari jiwa, aduh gak mau. Kadang-kadang kita mengalami berbagai penderitaan, kita ngomel, kita gak bersyukur. Padahal menurut Tuhan jelas-jelas itu diikuti gitu, dengan berbagai penderitaan. Jadi segala sesuatu kisah dalam tangan Tuhan, sekalipun itu tidak enak. Nah, dalam hari ini kita harus belajar dari Yesus. Yesus adalah manusia biasa, dia lahir manusia, lahir dari kandungan Maria, dan dia dibaptis seperti kita. Dia dibaptis, dia dipenuhi Roh Kudus kan, ada seperti burung merpati hingga di atas kepalanya, ya di atas itu, dan itulah lambang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus menaungi Yesus. Karena Yesus sebagai manusia, dia perlu Roh Kudus, perlu menerima Roh Allah, dan dia hidup sesuai Roh Kudus. Maka Yesus bisa membuat mujizat, dia bisa hidup melawan setan. Dan dia mau menderita sekalipun itu tidak enak, saudara ya. Kita lihat, nah, ini kita lihat, saudara ya. Nah, ini Yesus ya. Kita baca ayatnya Markus 14 ayat 36. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Yesus berserah pada Tuhan. Bapa, tidak ada mustahil bagi engkau. Engkau sanggup menghindarkan cawan, melalukan cawan ini. Apa cawan artinya? Penderitaan, siksaan, aniaya. Bayangkan dicampur kulitnya, ditampuk, itu nempel, cabut kulitnya. Itu semuanya sampai terkelupas kulitnya. Dan semua tubuhnya berdarah-darah. Dibawa ke Golgota, dipaku tangan kiri, tangan kanan, kakinya. Dikasih mahkota duri, ditusuk lambungnya, mati di kayu salib. Itu belum terjadi. Yesus tak tahu, dan dia benar-benar tidak kuat. Maka dia berdoa, dia berpeluh dan menangis. Ya Bapa, bagimu dari yang mustahil. Engkau bisa singkirkan cawan ini, bisa hindarkan penderitaan ini, engkau bisa lalukan salib ini. Tapi bukan kehendaknya terjadi, kehendakmu terjadi. Di depan ada masalah, tapi Yesus mau taat dan berserah kepada Tuhan, walaupun dan sekalipun itu tidak enak, saudara. Dia memenuhi, melakukan perintah Bapaknya, sekalipun di depan itu ada berbagai penderitaan yang sangat berat. Inilah penyerahan penuh, sekalipun tidak sesuai dengan kehendak kita. Lukas 23 ayat 46. Lalu Yesus berkata dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan setelah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Yesus harus ke Bethlehem, ke Yerusalem. Sampai Yesus, guru jangan sana. Apa kata? Kita harus ke sana. Kita diserahkan, jangan diserahkan, ditangkap imam-imam, difitnah, akan disalib dan mati, dan akan bangkit ketiga. Yesus tahu dia tidak ditangkap, dia menyerahkan dirinya ke Yerusalem supaya ditangkap. Untuk apa? Untuk kita semua bisa selamat, saudara. Maka jangan tinggalkan iman kita. Jangan beralih iman hanya karena penderitaan.
Banyak orang mencari pasangan hidup yang tidak seiman karena kaya. Anak pejabat, orang kaya, konglomerat, ya kan? Menjual imannya untuk dunia, untuk keinginan kenikmatan dunia. Kita di sini berbahagia mengikut Yesus. Saya nggak tahu apakah saudara malam ini masih ada, atau saya sendiri. Saya nggak tahu apakah besok saya masih ada. Tapi yang penting kita harus benar-benar hidup di dalam penyerahan secara total buat Tuhan. Ya, ini Yesus. Dan Yesus manusia bisa, kenapa kita nggak bisa? Jangan banyak mengeluh atas apa yang sedang kita derita. Penderitaan kita tidak lama kok saudara. Tapi kalau kita bertahan dalam iman, berserah penuh dengan penderitaan itu, kita menghadap Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh, maka kita akan menerima mahkota kehidupan di surga. Di surga nggak ada orang tua-tua begini. Ada enco, ada cancer, nggak ada. Encim-encim yang tadi kita di belakang. Oh, di surga nggak seperti ini. Cantik, rambutnya putih, gagah perkasa, dia memuji Tuhan. Aki-aki, encik-encik di sini. Oh, ganteng-ganteng surga. Itu nggak sekedar sebentar aja, selama-lamanya. Mau nggak? Mau di surga? Mau. Mau nggak hidup Roh Kudus? Pikir-pikir. Mau nggak menderita untuk Kristus? Baik, ada yang mau kan? Mau surga? Mau. Berkat? Mau. Sembuh? Mau. Mau nggak hidup suatu firman Tuhan? Jangankan hidup suatu firman Tuhan, baca Bible aja nggak pernah. Ayo, kita kalau cinta Yesus, berserah penuh, bacalah Alkitab, ya. Kita patukan Tuhan, Pak, ya kan? Yesus berkata demikian. Ingat, klik ya. Oke ya. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Orang yang mau menjadi murid Yesus jelas menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya bahwa kita hidup tidak menurut daging kita, duniawi kita, tapi hidup sesuai firman Tuhan. Dipimpin Roh Kudus, tinggalkan duniawi, tinggalkan kepahitan, kebencian, dendam, iri hati, amarah, tinggalkan semua. Kita menyangkal jasmani kita yang penuh dosa, tapi kita mau hidup dipimpin Roh Kudus. Kan Roh Kudus curahkan untuk kita semua, dan Roh Kudus ada di kita. Tapi yang kita lakukan selalu tidak mau berjalan atau hidup seturut Roh Kudus. Sak karpe dewe, sak mau-maunya dewe, ya nggak bisa, itu belum nyangkal diri. Maka mulai hari ini kita belajar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu kita lakukan. Menyangkal hidup kita. Ya, nanti ada contohnya siapa yang menyangkal hidupnya, ikut Yesus. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jelas ya saudara ya. Kita harus mengikut Yesus, itu harus menyangkal diri, memikul salib, menderita setiap hari untuk kebenaran. Jangan kita menyolong ayam tetangga di penjara, paksa menderita penjara untuk Tuhan, enak saja, nggak boleh. Kalau kita menjangkau jiwa, bersaksi, kita ditangkap, dikebuki, itu namanya memikul salib. Kita bekerja untuk gereja ada mau Natalan, kita membantu gereja dekorasi, menyumbang dana, kita sibuk banget untuk gereja, untuk Tuhan. Itu namanya memikul salib. Menderita untuk Tuhan, menginjil kemana-mana, beritakan firman kemana-mana ke tetangga kita. Yang baru mengikut Yesus, artinya apa? Mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara, kalau masih hanya melepaskan sakit penyakitnya, kesusahannya, anaknya, pekerjaan, usahanya ke dalam tangan Tuhan dalam doa, itu kita masih belum totally surrender, belum totally kita serahkan hidup ke tangan Tuhan. Ya, jadi kalau kita, aduh sayang nih Pak, saya gimana melepaskan, saya gereja butuh dana,
Tapi kita, aduh saya punya uang, kenapa kita nggak pernah memberi gereja misalnya. Itu kita masih cinta dunia, cinta harta. Ingat saudara, apapun yang kita miliki sebenarnya milik Tuhan. Amin. Jadi mulailah pikirkan pekerjaan Tuhan. Gereja tempat ini misalnya perlu dana, perlu apa, sudah buru-buru sumbang, buru-buru memberikan. Jangan pelit, orang silakan masalahnya saja. Tapi harta kita gereja ada acara, perlu dana kita tidak mau memberikan. Itu tidak boleh, saudara. Ya, kita belajar dari seorang Rasul Yesus, Paulus. Dia belajar dan dia adalah orang yang dulu gagah, hebat, kaya raya, dikagumi, punya pengaruh, punya kuasa. Ya kan? Ketika berjumpa dengan Yesus, semuanya dilepaskan. Kebanggaannya, pangkatnya, penghormatannya, hartanya, semua dilepaskan semua. Tidak ada satupun yang dulu menjadi kebanggaan Paulus itu ditahan. Semua lepas semua. Kita baca namanya di Filipi 3:7-8. Filipi pasal 3 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Dulu keuntungan dia gagah, dia dihormati, dia punya kuasa untuk menganiaya orang Kristen, dia ahli Taurat, dan dia orang Farisi, dan dia orang-orang hebat, kaya, dia banyak. Tapi dia ngomong gini, karena saya berjumpa dengan Kristus, semua kekayaan, semua harta, semua pangkat, kehormatan, itu aku anggap sampah. Tapi berapa banyak orang zaman sekarang mencari sampah, tinggalkan Yesus. Kita jangan sampai tinggalkan Yesus karena harta, pekerjaan, atau pasangan hidup. Sangat mengerikan. Akhir zaman ini banyak orang-orang Kristen di gereja-gereja, khususnya gereja-gereja besar, mereka hidup semau-maunya, hidup mikir diri sendiri, pikir pekerjaan, bisnis, karir, tapi mereka tidak mengerti tentang apa tujuan hidup mereka, saudara. Ya, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Ya, katakan semua harta, semua penghormatan, semua pangkat, semua kekayaan, semua apapun yang dulu aku miliki, semua justru anggap kerugian. Kenapa kerugian? Karena kekayaan itu sendiri membuat Paulus tidak kenal Yesus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua pangkat, harta, kehebatan, kuasa dilepaskan semua karena Kristus, ya, supaya memperoleh Kristus. Jadi di sini jangan sampai ada yang cinta harta, ya, cinta anak, ya kan? Cinta apa lagi? Hobi, ya. Cinta pekerjaan, main HP berjam-jam sampai jempolnya bengkak, main terus. Tapi tidak pernah baca Alkitab. Itu kita sedang menggunakan waktu kita untuk kesenangan pribadi. Benar, saudara? Saya lihat jarang sekali zaman sekarang orang Kristen baca Alkitab. Jarang sekali. Maka kita mulai buka Bible kita, baca. Di sini semua ada jawaban doa-doa kita, saudara. Ya. Paulus bilang itu semua sampah, rugi aku. Aku lepaskan semua, aku buang semua, supaya aku memperoleh Kristus, memperoleh keselamatan. Ya, itu lagi. Kita belajar lagi, ya. Yesus pernah demikian, saudara, ya. Kita lihat, kasihilah Tuhan Allahmu, ya. Oke. Dengan apa? Segenap, dengan seluruh, semuanya, seutuhnya, segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap diulang-ulang untuk menegaskan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, harus semuanya 100%, pikiran kita, waktu kita, hati kita, kekuatan kita, dengan harta kita,
harus benar-benar semuanya memuliakan Tuhan. Kita jangan pelit-pelit. Orang pelit tidak masuk surga, saudara. Khususnya pekerjaan Tuhan. Kalau sudah ada pengemis, kasihlah 5.000. Kita nggak bakal miskin kekurangan 5.000. Kalau ada apa tukang parkir 2.000 jangan ditawar, saudara. Pak kok 3.000? Bisa 2.000 kok Pak. Nah, berapa Pak parkirnya Pak? 3.000 neng Bu. Ini Pak 10.000. Nah kan? Kita harus benar-benar murah hati, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tapi khususnya juga mengasihi pekerjaan Tuhan dulu. Ya kan? Maka saudara, kalau kita persembahan pun juga tidak boleh main-main. Persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Kita kalau kasih uang anak lebih gede, lebih gampang. Anak minta HP kita belikan, anak minta sepeda kita belikan, anak motor kita belikan. Tapi untuk gereja, aduh saudara, perintah ampun. Atau kita lebih mengasihi anak kita, keluarga kita lebih dari pekerjaan Tuhan. Itu kita berdosa, saudara. Kita lihat kata Yesus, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Kita mengasihi anak kita, cucu kita, orang tua kita, suami kita, istri kita lebih dari Tuhan, ia tidak layak. Waktu COVID, saudara, saya pelayanan ke Labuan Bajo, diajak sama Tuhan sepasang suami istri, dan saya juga suami istri kan. Labuan Bajo, kita kan kalau COVID kita pelayanan kemana-mana, ke daerah, ke Medan segala kemana-mana kan. Terus istri saya bilang, Pak saya mau diajak pelayanan, kan kita bisnis, kita kan tidak, kita ada punya kerjaan, bisnis usaha kan. Saya mau diajak pelayanan Pak, tapi tidak mau lebih dari 4 hari. Saya tidak bisa pelayanan ke daerah lebih dari 4 hari. Saya bilang itu sama berita itu. Kenapa Bu? Saya tidak bisa meninggalkan anjing saya Pak. Anjing saya ini kecil. Kalau tidur sama dia, kalau dia melangkah 5 langkah ke kamar mandi ikut, langkah ke kanan ikut, ke kiri ikut, jalan make up pun ikut, di sebelah tidur pun di bantalnya, makan pun disuapinya. Saking sayangnya, dia bilang aku tak bisa meninggalkan lebih dari 4 hari kemanapun, bahkan untuk pelayanan. Kita lah, oke Bu, kita ke Labuan Bajo, pelayanan Bu, ke pulau kecil, ya kan? Oke pelayanan kan? Kita ke Labuan Bajo 4 hari. Dan waktu itu saya ada perahu, hujan terus naik perahu, hujan terus ke pulau kecil, kan? 4 hari kita pulang. Tapi waktu pulang itu saya meriang, karena hujanan di danau, di laut, terus dimanapun hujanan sangat meriang. Ketika kita di bandara, saya dites COVID kan, Bapak positif nih. Ah, yang benar Pak. Ibu, saya nggak terima. Nggak bisa Bu, ayo Bu. Yang benar, iya jelas nih positif banget. Yang kenceng nih merahnya 2. Tes lagi Bu. Tapi tes lagi bayar lagi, nggak apa-apa bayar lagi. Dites lagi, 2 lagi, positif Bu. Nggak terima saya, nggak bisa Bu, tes pulang. Nggak bisa. Akhirnya yang pendeta yang ngajak saya pulang ke Jakarta. Saya di situ sama istri di blok Peduli Lindungi dengan selama 10 hari. Saya tidak bisa keluar pulau, saudara. Waduh saudara, istri saya sedih, bukan saya kena COVID, tapi istrinya ninggalin anjingnya, saudara. Kalau malam mana, video call. Woi, mama belum pulang. Aduh, tangis sama anjingnya. Akhirnya Tuhan tegur, kamu tidak bisa tinggalkan anjingmu untuk pelayanan. Kamu lebih mengasihi aku daripada pelayanan. Takut, bisa kaget. Tuhan ampun aku Tuhan. Sejak itu kita pelayanan ke Medan 2 minggu, kemana-mana 2 minggu, ke Korea juga pelayanan 2 minggu. Itu kita, istri saya tidak pernah kangen anjingnya. Cuma tak fotonya aja, tapi tidak. Dia kemanapun siap dengan anjingnya. Dia bertobat. Maka kita jangan sampai mengasihi apapun keluarga kita, hobi kita, HP kita lebih dari Tuhan. Itu kita tidak layak bagi Tuhan. Harta kita juga tidak boleh. Ada orang yang rajin ibadah, saleh, hidupnya baik, tapi dia tidak harta. Itu Tuhan bilang dia tidak layak masuk surga. Mau tahu contohnya? Klik Pak. Nah, lihat. Ini kisah seorang muda yang kaya raya.
Ya, dia berjumpa dengan Yesus, ya kan? Ya Tuhan, aku ingin masuk surga, ingin selamat. Gimana caranya? Ini kata Yesus ya, Markus 16:22. Ini caranya, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan berbohong ya. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Apa kata orang kaya ini? Lalu kata orang itu padanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti atau kulakukan sejak masa mudaku. Ini anak muda yang luar biasa sekali, orang kaya hebat. Dari kecil dididik saleh, tidak berdosa, tidak melakukan dosa, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berbohong, dia rajin ibadah, mengasihi orang tuanya, sempurnakan dan dilakukan sejak mudanya. Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih padanya, lalu berkata padanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Apa lagi? Semua perintah Nabi Musa, Taurat sudah aku lakukan, Yesus. Apalagi yang harus aku lakukan? Apalagi kurangannya? Aku sudah saleh kok. Ada hanya satu lagi kurang. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia nggak mau serahkan pada Tuhan. Tuhan hanya menguji, apakah engkau mau rela meninggalkan hartamu untuk aku? Hanya menguji aja. Ya kan? Misalnya nih, kalau dia bilang, oke Tuhan, oke Guru, oke Yesus, engkau tunggu di sini, tunggu aku pulang dulu, jual hartaku, ya kan? Aku bagi orang miskin dan aku akan kembali kepada engkau. Tunggu Yesus. Apa kata Yesus? Oh jangan, gak usah. Aku tahu hatimu. Hatimu tidak terpaut dengan harta. Udah, ikut aku aja. Hartamu dia aja. Itu ujian aja. Contohnya Abraham. Jangan Abraham, berikanlah anakmu yang tunggal. Disuruh tunggal yang kau kasihi. Biar, oh ya benar juga ya, tunggal yang aku kasih. Aku tunggu 25 tahun baru punya anak remaja, imut-imut, ganteng, lucu. Yang kau kasih, yang tunggal itu, berikanlah kepadaku sebagai korban bakaran. Gila. Itu kayak disambar petir, disam bolong. Gila nih anak 25 tahun aku tunggu. Lahir senang sekali. Apapun yang dia minta, pasti aku berikan yang terbaik dia. Satu-satunya kesayanganku diminta Tuhan, bukan dipakai Tuhan untuk menginjil seperti Samuel, enggak. Diminta untuk diikat, disembelih kayak kemarin itu ada. Disembelih, bukan kambing. Tuhan boleh jangan anakku. Minta berapa ribu pun, kambing, domba, sapi, aku berikan. Kan lebih banyak dagingnya daripada anakku. Ya kan? Minta semua hartaku, aku berikan Tuhan. Please jangan anakku ini. Ini satu-satunya aku miliki, yang aku sayangi. Tapi apa kata Abraham? Dia tetap melakukan perintah Tuhan. Sedih gak? Sedih pasti. Dia dijamin sedih, hatinya sedih. Aduh anakku, aku tunggu 25 tahun, yang aku kasih, aku sayangi. Aduh, yang ganteng, yang lucu. Bentar lagi dia akan mati di tanganku sendiri. Aduh, dia sedih. Tapi dia melakukan. Dia menderita batinnya, tapi dia melakukan. Aku percaya kalau Tuhan mau, pasti Tuhan akan gantikan lagi kan. Begitu dia diikat, mau dipeso, mau disembelih, apa kata malaikat? Abraham, jangan kau bunuh anak itu, karena aku tahu bahwa kau mengasihi Tuhan lebih daripada anakmu. Sebagai penggantinya ada anak domba tetangga. Itu yang ujian. Jangan coba bang, oh jangan Tuhan gak bisa. Tuhan marah gak? Marah. Maka orang kaya ini di tes Tuhan, dia gak mau. Biarkan Tuhan lah, lebih baik aku punya uang banyak dan selamat. Hartaku banyak, aku bisa hidup 1000 tahun lagi kok. Hartaku banyak. Hanya ujian.
Saudara juga diuji. Tuhan, ini aku punya uang dikit Tuhan. Masa ada persembahan, ada ini, ada itu, saya butuh uang Tuhan. Saudara, saya banyak mengalami hal demikian, saudara. Saya sering mengalami hal demikian. Tapi saya lakukan pekerjaan Tuhan. Maka apa gunanya seorang mulai seluruh dunia kalau kehilangan nyawanya kan? Apa gunanya seorang kaya raya, punya semuanya diinginkan, tapi nggak masuk surga? Saya juga mengalami banyak masalah juga keuangan. Bahkan waktu COVID dulu itu sama aja. Ibu-ibu tahu-tahu, Pak, anak saya mau di kontraknya habis Pak. Anak saya, mama, nantu saya mau dikeluarkan dari kos-kosannya, gimana Pak? Kita tidur di jalan, gimana nih COVID Pak? Ngomong gitu sama saya. Begitu saya lihat uang saya cuma 500.000. Ibu butuh berapa nih? 600.000 Pak. Akhirnya saya gimana? Saya 100.000. Aduh, gimana ya, bisa makan apa ya? COVID nggak ada omset, kita sepi pekerjaan sepi, usaha sepi. Akhirnya jadi Bu, saya kasih Bu 600.000. Saya nggak tahu besok makan apa. Ibu ini datang nangis, kita kasih uang untuk bayar kos anaknya. Saya jadi nggak ada uang, hanya itu yang ada saya berikan kepada ibu. Saya tahu Tuhan uji saya. Besoknya ada orang ibu telepon saya, Pak Budi minta rekening gereja. Kenapa? Saya closing prospek asuransi Pak, komisinya besar. Saya mau kasih Bapak, kasih kerja Bapak, sumbang kerja Bapak 6 juta. Bayangkan, saya diuji Tuhan. Dan kekurangan apa kamu memberi? Saya berikan 500. Besoknya ada orang telepon, kasih 60 juta. Kayak kemarin barusan 2 minggu lalu saya ke Korea bersama para hamba Tuhan, seminar misi, seminar penginjilan. Selama 2 minggu saya di Korea. Saya nggak punya uang sama sekali. Pas lagi sepi, bergumul untuk uang saku, berdoa Tuhan kasih uang saku. Kita punya 11 jutaan saudara. Di tengah-tengah kita di Korea itu kita seminar, ternyata ada hamba Tuhan selama kita 2 orang ulang tahun, ya kan? Mereka hanya salam saja. Selamat dia, kita kasih uang 1,2 juta, 1,3 juta, 1,3 juta. Mau berkurang. Nggak tahunya 3 hari kemudian ada ulang tahun lagi. Hamba lagi. Saya kasih 1,3 juta lagi. Terus ada orang yang Korea kayak kita, saya kasih 1 juta saja. 1,3 juta. Bahkan saya punya uang 11 juta, uang saku. Saya berikan untuk hamba Tuhan, memberkati orang lain. Itu 6 juta. Bayangkan kita. Tapi waktu itu sama kami di Korea, nggak tahunya di Jakarta, omset saya naik 2 kali lipat. Anak saya, gila omsetnya lebih, nggak pernah terjadi demikian. Oke, transfer, aku mau ambil uang di ATM. Wah, langsung kita ke ATM. Wah, senang kita ambil dolar Korea kan, uang. Kita, aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Langsung saya belajar banyak, bukan untuk saya, untuk para pengerja. Jemaat kita kasih, kita bagi-bagi oleh saya, satu pun item saya tidak beli untuk diri sendiri. Semuanya untuk jemaat, semuanya untuk pengerja. Untuk diri saya sendiri saya nggak ambil sedikit pun. Paling 1 kaos saja, kaos barengan jemaat saya beli 1, saya pakai 1. Itu aja. Jadi kita harus mengutamakan pekerjaan Tuhan. Jangan sayang-sayang uang. Uang kita bisa menjadi kita jerat. Karena uang kita nggak masuk surga. Ini anak muda ini karena uang nggak masuk surga. Mau surga? Mau saudara? Mau nggak? Yang mau katakan dulu. Bukan? Saudara harus memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Yang mau memberikan terbaik untuk Tuhan katakan dulu. Mulai berkurang kan? Nah, ini lagi. Saudara, saya dulu punya gereja. Ya, gereja kita masih kecil dulu. Saudara ya. Itu kita kan kalau ibadah gitu ya, khotbah macam-macam kan, kita begitu kita waktu itu kasih makan juga kan waktu itu siang. Terus begitu kita habis selesai khotbah, tahu-tahu kamar mandi rame, toilet rame. Kenapa saudara? Habis khotbah kan persembahan itu, kan semuanya pada berburu kalau toilet semua. Habis saudara, iya, bilang apa kerja? Gimana kalau kita kasih kotak persembahan di toilet?
Selalu itu berkali-kali kalau orang waktunya mau sembahan dia toilet, menghindari persembahan. Dan persembahannya itu, aduh saudara, saya bukan melihat nilai ya. Kalau orang itu miskin, gak punya uang, gak usah kasih juga gak apa-apa kok. Orangnya naik mobil saudara. Saya gak tahu juga yang bilang temannya, Pak itu masa dia naik mobil kasih cuma 5.000 Pak. Pak gereja kurang kan. Dia bilang saya kasih gereja gak mau lebih dari 5.000 sayang duitnya. Gembelanya kaya. Wih gila pun. Lu kamu kasih gereja kan bukan untuk gembalanya kan, pekerjaan Tuhan. Gembalanya sudah punya duit, ngapain kita kasih gereja? Ada yang di singa nih, cewek-cewek singa 3. Kan kesembahan yang kita edarkan kan, satu mau ngasih amplop, yang di tengah, jangan. Loh kenapa? Gak usah kasih persembahan, ngapain? Gereja udah banyak uang. Lah, ada gitu saudara. Jadi kita jangan sampai cinta uang. Itu kita akan kita ada cerita Yesus ya kita ya. Klik coba. Nih. Oh tadi. Ini kita contoh agak lama ya. Ini penting sekali itu. Nah, supaya kita nggak tertinggal, tidak masuk, bukannya kita supaya kita masuk surga ya. Ini penting sekali. Supaya saudara masuk surga semua. Tak seorang pun dapat mengabdi pada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada seorang dan tidak akan meninggalkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan pada Mammon. Tuhan tidak suka orang-orang punya roh pelit, roh cinta uang. Kalau kita pelit untuk percaya Tuhan, pelit untuk sesama kita, pasti kita tidak masuk surga. Jelas, sama padanya. Masuk surga gratis, tapi sangat sulit. Harus menyangkal diri. Salibkan diri kita, berikan pada Tuhan, mengasihi sepenuhnya. Jangan pelit-pelit untuk pekerjaan Tuhan, jangan. Ini di jemaat Laodikia, klik lagi ya. Klik coba, kayaknya agak lambat. Jemaat ada 7 gereja, itu jemaat di kitab Wahyu ya. Jemaat Laodikia adalah jemaat yang paling kaya. Dia ada pabrik tekstil dari bulu domba hitam yang mahal. Dia punya banyak emas. Dan dia punya pabrik salep mata yang bisa menyembuhkan mata yang sakit, yang rusak. Tapi apa kata Yesus? Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dia bilang, aku kaya, memperkaya diriku, tidak kurang apapun, bahkan tidak putus siapapun, sekalipun Tuhan. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin dan buta dan telanjang. Engkau kaya raya, pakaiannya mahal-mahal, jual pakaian mahal, tapi di mataku kau telanjang. Maka belilah pada aku pakaian yang putih, apa pakai kebenaran, selama surga. Kamu kaya raya, kamu miskin. Maka orang kaya di dunia ini, kalau tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh, di mata Tuhan dia miskin. Karena harta di dunia ini tidak bisa dibawa ke surga. Tapi kita yang sederhana, ya kan, yang berkecukupan, yang pas-pasan, tapi mau memberikan hartanya pekerjaan Tuhan, itu harta kita sampai di surga. Kebaikan kita, pelayanan kita, cinta kepada Tuhan, ibadah kita, mengasihi sesama, itu menjadi harta yang besar di dalam surga. Maka jangan kaget nanti saudara bilang, Pak, kaget Bapak aku di surga. Kenapa? Gila, aku kasih rumah emas gede banget sama Tuhan, padahal aku di dunia miskin, gak punya apa-apa. Karena saudara tambah sadar, sudah beribadah dengan benar, memberi dengan baik, sesuai dengan karunia, sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu menjadi harta di surga. Mama saya, yang dulu tak tahu raksasa di sini, mama saya dulu cinta Tuhan, sangat cinta Tuhan. Dia akhirnya umur 80 tahun, dia nggak bisa jalan karena jatuh kan, 80 tahun. Dia di kamar saja, hanya jalan pelan-pelan, tidak bisa bekerja lagi. Dan setiap bulan dia panggil pendeta untuk minta khotbah,
dan untuk minta pejabat kudus untuk dilayani di kamar, ya kan? Dan mama saya setiap bulan habis itu ibadah dikasih amplop lah pendeta itu persepuluhan. Loh, Bapak, mamanya 80 tahun kok bisa punya uang, nggak usah persepuluhan dari anak-anaknya. Anaknya 9, saya anak ke-9, saya anak paling bontot. Semua anak ada yang kasih 100.000 sebulan, 200.000, 1 juta, 1.000 itu dikumpulkan. Setelah kumpul, dia panggil pendeta untuk dilayani firman Tuhan, bersama dan dikasih persepuluhan. Mama saya hobinya persepuluhan dulu, dan mama saya didik saya dulu. Kamu jangan lupa persepuluhan. Saya selalu persepuluhan, dan saya juga didik anak saya persepuluhan. Dan itu saudara, waktu mama saya 85 tahun, dia mati. Matinya enak juga. Gak tahu gak suka makan, di opnam, mati. Ya kan? Mati teman saya juga, saya bilang, Mah berangkat mah, Tuhan jam nanti. Saya dimarahi banyak orang. Gila lu, mamanya sakit bukannya suruh sembuh, suruh mati. Tapi itu, Tuhan bilang, ini mau saya angkat. Siap, di opnam saya, Mah berangkat, Tuhan mau panggil. Tuhan mau panggil. Terus dia gak sadar kan, koma, Mah berangkat, Tuhan mau panggil. Lepaskan semua. Jangan ada di sayang-sayang dan tinggal anaknya saya. Berangkat semua. Saya diomelin mama mertua orang lain. Kamu tuh kurang ajar loh. Mamanya sakit, udah koma, didoakan sembuh kek, suruh mati. Tuhan panggil suruh mati, akhirnya doakan. Akhirnya dah mati kan. Suster panggil mama saya. Ambil mama saya. Bentar Pak ya, dikasih lagi. Oh Pak, masih ada sekali lama. Kali. Pak masih hidup Pak. Suster tunggu di luar dulu. Mah, ayo berangkat ke surga. Ayo pulang. 1-2 jam aku jangan pulang. Terus cek lagi. Iya Pak udah mati. Bawa. Gitu. 3 hari kemudian susternya orang Muslim dikasih mimpi. Pak sama emak Pak saya mimpi Pak. Emak di surga cantik, rumahnya gede, berkilau-kilauan. Emak lagi potong rumput. Yuk duduk orang menjaga duduk. Mbak, yuk ikut aku yuk. Enggak mau Mak, tak gitu kan. Aduh Mak cantik. Ternyata waktu dicadoakan itu ada orang melihat orang Muslim juga. Pak, itu ada orang putih 2 malaikat putih-putih di sampingnya Pak siap jemput. Bayangkan, mama saya di surga hartanya banyak. Hanya karena dia mencintai Tuhan lebih dari hartanya, dari uangnya. Walaupun kalau dinilai nggak banyak. Ya saudara, ini logiknya ditegur Tuhan. Barang siapa aku kasih, ia aku tegur dan aku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Rubah cara hidup kita. Mungkin kita tidak banyak kasih, tidak punya uang banyak. Kasihlah sesuai dengan yang Tuhan berikan, percayakan. Ya kan, kita lihat contohnya, kita tidak banyak lagi, tinggal 2 slide lagi. Ya, next. Markus 14 ayat 3-6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datang seorang perempuan membawa 1 buli-buli walam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Minyak narwastu yang murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Dan ada orang yang gusar, menjadi gusar, dan berkata seorang dari lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan pada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Jadi diberikan, itu perempuan punya minyak yang mahal, harganya 300 hari kerja, 1 tahun kerja. Gajinya diberikan untuk beli minyak itu dan dipecahkan, diusapkan ke kaki Yesus, diusapkan di kepala Yesus. Bayangkan saudara, itu minyak mahal. Gaji setahun saudara, berani nggak dikasih Tuhan? Kan kita pikir, ya kan? Waduh Pak, lebih baik saya beli mobil, saya beli motor, untuk anak saya, iPad, iPhone. Ini diberikan Tuhan. Sekarang, jangan untuk Tuhan, ya, jangan untuk pemborosan. Ada murid Yesus itu, dia ngomong ini pemborosan. Bisa dijual orang miskin, itu hanya takutnya Yudas saja, cuma bisa dicuri kan. Tapi apa kata Yesus? Biar kata dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan apa? Sesuatu perbuatan yang baik padaku. Ketika perempuan itu memberikan minyaknya, menyerahkan
secara totalitas apa dimiliki, saat dimiliki hartanya, minyak itu diberi untuk Tuhan. Tuhan berkata apa? Dia sedang melakukan perbuatan baik untuk aku. Orang lain memandang pemborosan. Maka jangan sampai kita memberi untuk gereja atau untuk pelayanan kita berkata pemborosan. Itu kata anak saya. Saya berapa kali saya ke daerah-daerah, mama papa boros, melayani hamba Tuhan, ke Medan, ke Sepulga, kemana-mana, kabar baca kemana-mana. Boros mah, perusahaan uangnya gak ada, tagihan banyak. Kita bayar tagihan, uang sudah bayar tagihan, ngapain bayar itu? Hamba Tuhan mau bayar pelayanan, beli kaos-kaos untuk dibagikan ke kampung-kampung di daerah. Mah borosan. Anak saya imannya belum sampai. Saya bilang anak saya, jangan berkata boros ketika kita untuk memberi pekerjaan Tuhan. Apa terjadi? Bisnis kita dilihat Tuhan yang baik. Sampai hari ini Tuhan kirim berkat terus. Tidak pernah kita kekurangan. Kekurangan Tuhan kasih lagi, kita kasih lagi. Pasti nanti ada kekurangan juga kan. Nggak bisa bertarget, kasih lagi, kasih terus sampai sekarang. Itu hanya ujian saja apakah engkau mau memberikan sesuatu untuk Tuhan yang terbaik. Banyak orang bisa memberikan hidupnya, waktunya, pikirannya, pelayanannya. Begitu sampai harta, sampai keuangan, kita mundur. Jangan Tuhan, ini aku miliki, aku suka uang, mau belanja Tuhan, pulang gereja aku ke mall, mau shopping, makan enak di mall Tuhan. Tuhan hari ini aku udah ke mall, aku sadar uangnya biar untuk Tuhan saja. Aku makan apa dari rumah. Tuhan nangis, langsung sudah diberi lagi banyak lagi. Ya, jangan sampai karena harta kita tidak masuk surga. Jangan sampai memberi pekerjaan Tuhan dianggap pemborosan. Yang terakhir, selanjutnya, pada satu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan. Yesus menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Jadi kalau kita memberi pekerjaan Tuhan, memberi persembahan, itu Tuhan melihat, Tuhan menyaksikan, malaikat mencatat. Persepuluhan saudara apakah saudara berikan? Nah itu, kalau di Maleakhi dikatakan kita merampok Tuhan, mencuri uang Tuhan. Dan kita kalau soal uang kita tidak mau dengar, capek dengar apa ini soal uang. Tapi banyak hal di Maleakhi karena uang kita akan menghadapi hari penghakiman. Maka di penghakiman adalah di ayat terakhir kita Maleakhi pasal 4. Ya, jangan sampai kita terpaut dengan uang, tidak melepaskan satu tersebut yang kita miliki, termasuk uang. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia masukkan 2 peser yang hanya 1 duit doang. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yang seluruh nafkahnya. Jadi janda dia hanya punya 2 duit diberikan kepada Tuhan. Mungkin kita orang kaya naik mobil, tapi kalau masih nambah 10.000, 5.000 itu gak ada artinya dibanding orang miskin kasih 5.000. Ya, jadi kita harus tahu, jangan menipu diri sendiri, ya kan? Kita apakah selama ini sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan apa belum? Musuh Tuhan bukan setan, gampang udah diinjak gak kalah kok melalui darah Yesus. Tapi musuh Tuhan adalah Mammon, cinta uang, pelit. Orang kesejahtera banyaknya pelit, khususnya pekerjaan Tuhan. Sampai hamba Tuhan susah saudara hidupnya karena jemaatnya tidak menopang gerejanya sendiri. Padahal gembala tiap malam saya percaya, ya Bapak Eman ya, itu pasti dia doa, Tuhan berkati jemaatku Tuhan, jemaat yang gigi harmoni, yang sakit engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah kau kuatkan, yang terpuruk kau pulihkan, persis usaha kau berkati berlimpah-limpah. Pasti gembala doa setiap hari, tiap malam, pagi, siang, malam, doakan terus. Jemaat doakan supaya jemaat jadi berkati.
kan? Tapi saudara diberkati secara keuangan, saudara tidak memberkati gereja, maka Tuhan akan memberi lagi. 10 orang kusta disembuhkan, hanya 1 yang kembali ke Tuhan menyerahkan hidupnya dengan menyembah puji Tuhan. Yang 10 orang lupa akan pemberi kesembuhan. Jangan sampai kita menjadi lupa bahwa Tuhan memberkati kita melalui doa-doa kembali. Percayalah, tidak akan sia-sia. Sudah memberi ke gereja itu menabur di tanah yang sangat subur. Jangan katakan pemborosan. Jangan katakan pemborosan ketika saudara memberikan persembahan lebih dari seperti biasanya. Lebih baik kita menekan keinginan kita, menekan kemauan kita demi untuk pekerjaan Tuhan. Itu saudaranya harta surga. Serahkanlah hidup saudara secara totalitas. Jangan tebang pilih. Jangan yang gak enak serahkan pada Tuhan. Yang enak kita tahan. Jangan menahan sedikit pun untuk Tuhan. Maka saya percaya saudara semua adalah calon-calon penghuni surga. Amin. Dan di dunia pun saudara akan diberkati Tuhan. Tim musik siap. Sampai lagunya adalah yang terutama. Ya, ini lagunya. Yang terutama apa? Meninggikan Yesus sebab Tuhan. Yang cinta Tuhan ada yang melepaskan segala sesuatu untuk Tuhan. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan, baik di bumi, keluarga, kesehatan, usaha, dan juga diberkati di surga. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri. Mungkin single bisa bantu kita kan? Terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Kenapa lagi? Yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama. Mari angkat tangannya semua, angkat tangan. Haleluya, haleluya. Katakan saya mau.
Ya Tuhan, inilah iman kami dan deklarasi iman kami kepada Engkau, bahwa kami mau meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini tidak menjadikan Engkau yang terutama dalam hidup kami. Tuhan, kami mengutamakan keluarga kami, hobi kami, pekerjaan kami, usaha kami, uang kami mengutamakan segalanya. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Hari ini kami bertobat karena kami ingin masuk surga. Kami ingin utamakan Tuhan dalam hidup kami, dalam sisa hidup kami yang sangat pendek ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat dan tempat ini. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami berbagai masalah hidup, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, usaha Tuhan, Engkau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Gembala gereja ini. Saya percaya bahwa gereja ini akan jadi berkat bagi lingkungan kami semua Tuhan, sehingga melalui gereja ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Melalui gereja ini banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Yesus yang sudah berkati. Mari sama-sama katakan amin. Satu saudara. Terima kasih atas firman-Nya Bapak. Kita mudah-mudahan memberi Tuhan tidak pelit ya Bapak Ibu, supaya kita punya berkat semakin banyak. Amin. Sekarang kita persembahan, kita nyanyikan lagu Kasih Kata Berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia saja, nyanyi bagi Dia saja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Budi Haji Salim dari GBI Heart of Christ di daerah Greenfield. Ya, kita percaya bahwa setiap firman yang sudah kami dengar boleh menjadi berkat dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, dan para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati.
Untuk jadwal ibadah selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah kaum wanita pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya di hari Minggu. Kita mau dukung doa bagi jemaat yang sakit, yaitu Bapak Ono Sukanto, dan persembahan syukur oleh Ibu Akib. Demikian pengumumannya, saya serahkan kepada. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan. Terima kasih namanya Pendeta Budi Adi Salim. Ya, Bapak Pendeta ini kawan daripada Ibu Gembala ya, dulu di Semarang. Ya. Tahun yang lalu tanggal 28 Juli masih bisa ketemu ya Bapak ya. Kali ini udah bisa. Ya, tadi di pembukaannya mengatakan bahwa semua orang pasti mati. Ibrani 9:27 ya, bahwa sesudah kematian ada penghakiman. Ya saudara, ya kita dikejutkan juga ya waktu pas Idul Adha ya, penghujat Yesus. Oh, penghujat Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, selesai saya khotbah mati saudara. Koit. Dia main-main kan. Kalau benar Yesus Tuhan, selesai saya khotbah mati. Cash and carry. Jangan main-main ya saudara. Nama Yesus nama yang hidup ya. Sebelumnya itu siapa yang nentutin Alkitab ya? Wah, kalau Yesus Tuhan ya saya kentutin nih. Koit juga. Iya, sudah jangan main-main. Nama Yesus nama yang hidup, nama yang berkuasa. Jadi sesusah apapun, jangan tinggalkan Yesus. Kita sudah berada di alamat yang tepat, alamat yang pas. Ya, jadi kalau doa kita belum jawab, sabar, pasti, ya pasti ada saatnya. Amin saudara. Ya, di dunia ini nggak ada yang abadi, ya, nggak ada yang abadi. Sakit penyakit nggak sembuh di sini, sembuh di surga. Nggak selamanya masalah itu ada expirednya, amin. Ya, masalah ada expirednya, ada saatnya. Ya, kalau kita beli minuman, beli makanan, expired ya. Juga sama, masalah kita ada expirednya, ada saatnya, ya. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin, haleluya. Ya, Tuhan berkati hambanya Pak Pendeta Budi Adi Salim. Puji nama Tuhan ya. Kita mau akhiri, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Kau Allah hidup. Kami bangga mempunyai Allah dalam Yesus Kristus. Allah yang berkuasa memasukkan orang ke neraka. Allah juga berkuasa memasukkan orang ke surga. Oh Bapa di surga, kami berdoa Bapa bagi anak-anak Tuhan yang masih main-main, yang masih kurang serius di dalam Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sungguh sudah amat sangat dekat. Dan kami mau setia, kami mau sungguh-sungguh. Kami tidak mau lagi main-main Tuhan Yesus. Kami mau serius ikut Tuhan. Haleluya. Bapak berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Budi Adi Salim dalam pelayanan, keluarga, kesehatan, usahanya diberkati Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini Bapak, mereka dengan membawa banyak problem masalah, kami taruhkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di negeri orang hidup. Ya Bapak, berkati umat-Mu yang tidak bisa hadir karena sakit, karena berhalangan, karena masalah beban berat yang menindih. Tuhan berikan mereka kekuatan, berikan mereka jalan keluar. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia. Beri keamanan, kemakmuran, kedamaian bagi bangsa kami. Pakai Bapak Presiden kami dengan wakilnya, serta staf menteri, anggota DPR, MPR dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana. Juga aparat penegak hukum, para jaksa, para hakim, para lawyer, biar mereka juga dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan takut akan Tuhan, dengan hati bijaksana. Yang benar dibenarkan, yang salah dihukum. Bapak berkati juga aparat penegak, aparat keamanan, TNI, Polri, sipil, agar mereka dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, benar, bijaksana, dan takut akan Tuhan.
juga lingkungan di mana baik pun berada, GP yang Clermont sekitarnya, Engkau berkati. Biar warga Pondok Bahar semua dalam keadaan sehat ya Bapak. Diberkati juga pengurus RT, RW, lurah, camat, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulamanya, Bimas, Babinsa semua diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, memberkati umat-Mu yang sudah memberikan persembahannya baik perpuluhan, syukur, kolektor. Engkau Allah tidak pernah berhutang pada kami. Kau sanggup memberkati kami dengan limpah. Terima kasih ya Bapak. Tuhan sebentar umat akan pulang dan tidak menerima berkat ini kepadamu. Mari Bapak Ibu kita mau berdiri. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Memberkati Tuhan umat-Mu dalam pekerjaan, pencarian, usahanya, yang sekolah diberi hikmat kepintaran ya Bapak, yang kuliah berhasil kuliahnya, yang belum dapat kerja Tuhan buka jalan, beri pekerjaan baik yang layak indah di hadapan Tuhan. Terpuji nama Bapa surga. Inilah doa kami, saudara sekalian, kita semua umat yang percaya katakan amin. Tibakan kami di rumah kami masing-masing, berkati kami yang sedang jalan kaki atau kami yang dari kendaraan Tuhan. Biar kami bisa bertemu dengan Engkau lagi Tuhan di minggu depan. Kiranya Engkau berkati kami pada minggu ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Keselamatanku